Lagi ada di mana nih, Ci? Jadi sekarang kita udah di Sydney. Tadi kita baru jalan-jalan dari Sydney Opera House dan lain-lainnya. Terus kita akan ke Central Station. Iya. Dan kita mau makan di Monkey's Corner. Wow, gila itu Monkey's Corner tuh corner yang ada monkey-nya ya? Yeah. Wah, gila. Keren sih. Itu restorannya Chef Arnold. Jadi aku pengen cobain di sana tuh ada makanan apa aja dan makanannya fancy, nggak mahal, nggak enak, nggak ya pasti enak sih. Enak sih. Secara waktu itu dia bikin Indomie aja enak. Tapi nggak ada Chef Arnoldnya di sini. Kita cuma mau cobain doang. Katanya ini tempatnya nggak jauh dari Central Station. Jadi yuk kita kesana yuk. Ayo. Udah sampai di Central Station. Jadi ternyata jaraknya deket banget. Monkey's Corner itu cuman 9 menit dari sini, kayak cuman 800 meter deh kalau nggak salah. Jadi kita bakal jalan kaki ke sana. Ini udah sore. Sebenarnya ini baru jam 5, tapi emang di Australia ini kayak gelapnya tuh lebih cepet gitu loh. Jadi oke, kita jalan sekarang. Halo guys, seperti yang kalian tahu, video ini ada di Australia dan sebel banget aku tuh nggak diajak sama Grat untuk main-main di Australia karena kayaknya pemandangannya bagus dan binatangnya tuh lucu-lucu. Tapi maksudnya apa ini Grat jalan sendiri kayak gini nih? Pasti divideoin sama Iel nih. Nah hari ini Grat pengen nyobain restoran Chef Arnold yaitu Monkey's Corner. Di sini tuh pakai bahan-bahan yang fancy kayak ada oxtang, ada juga mie yang di atasnya tuh dikasih banyak banget parutan truffle. Lihat tuh, banyak abis. Jadi sekarang kita pengen lihat kayak apa sih makanannya. Udah nyampe nih. Ternyata sesuai namanya, karena namanya Monkey's Corner, jadinya di corner, di pojokan. Dan ini sebelahnya langsung ada koi dessert bar yang rame banget juga. Aku udah penasaran banget. Nanti kita bakal cobain koi dessert bar juga ya, tapi di video lain. Jadi ini udah datang. Oh my gosh. Makanan pembuka kita. Makanan pembukanya Wangi banget, guys. udah wangi banget kan. Aku langsung lapar sih gila. Ya, kita cobain yuk. Ayo. Nah ini oxtangnya atau lidah apa sih, sapi ya? Lidah sapi kayak diiris tipis-tipis gitu dan di atasnya dikasih chives. Ini berasanya wangi banget. Aku mau cepet-cepet cobain. Dan ini duck breastnya nih. Oh. Lihat guys. Yuk cobain yuk. Gak lembut banget, empuknya parah banget. Sensasi pertama pas dia masuk mulut tuh langsung kayak ada bagian yang melelehnya, tapi bumbunya semua nyampur dan dia pokoknya tuh pas tipis gitu kayak. Bagian pinggirnya ada garing-garingnya dan kayak seger gitu karena dia bersihin lime-nya tadi. Iya, wangi banget sih. Ini ya chives-nya. Tapi dia delicate banget, dia tipis banget, dia harus kayak seperti kertas basah, bener-bener kayak parah banget, enak tipis banget. pas banget. Ini aku tuh paling suka kalau makanan pembukanya aja udah enak. Bener-bener Ekspektasinya pasti tinggi banget ke makanan yang lainnya. Iya, ekspektasinya tinggi dan maksudnya kayak excited banget gitu loh. Oh my gosh, that's so good. Tuh guys, ini ducknya itu tuh tebal banget tuh lapisan lemaknya. Emang kalau daging bebek tuh lebih berlemak ya daripada ayam. Aduh, yuk cobain yuk. Ini pakai dasi stok ya, Oh iya. Bener-bener ini menarik banget. Lemaknya tuh tebel banget. Aku mau pilih yang dia kerendam paling lama di desktop. Pasti kayak rasanya nyerep banget. Jadi aku pilih yang paling bawah, ini yang paling lama kerendam dia. Datang lagi guys. This one is the mango. Ya. Thank you. Aduh, itu black truffle. Dari tadi ini baru makan datang udah menyerang hidung lagi kan. Wangi truffle-nya. Tunggu dulu truffle, tunggu dulu. Yuk, ya. The chewiness is just right. Kayak dia legit tapi pas banget legitnya. Nggak terlalu keras juga, nggak terlalu lembek juga. Dan dashinya itu ada manis-manis dikit ya, jadi enak sih. Suka. Emang bebek itu lebih apa ya, lebih lembut dari ayam karena emang fatnya lebih banyak. Tapi ini walaupun dada dia nggak kering ya. Dia enak banget. Nih, emang yang paling enak tuh yang kerendam di dashi paling lama menurut aku ya. Bukan kamu itu ya?
Ya ini bener-bener entry yang nggak salah banget kalau ini dibilang favorit gitu loh. Next yuk. Guys, kalian bisa lihat sendiri tadi tuh truffle-nya bener-bener diparut dan ini tuh bener-bener generous banget, banyak banget dikasihnya. Oh my god. Bener-bener astaga, ini sausnya juga hitam. Black truffle noodle. Jadi emang kelihatannya intimidating banget ya, kayak hitam nyerang gitu kayak. Ya parah. Jadi kita cobain yuk. Jadi ini ya warna hitamnya dari charcoal. Yang emang katanya charcoal tuh kalau dimasak dengan benar bagus untuk kesehatan ya. Apa itu ya? Hitam ini tintanya ini tinta. Nih guys. Bumbunya hitam dan benar-benar banyak banget parutan truffle-nya. Yuk cobain. Bener-bener ya. Sampai nggak bisa berkata-kata masa? Bener-bener aku bener-bener nggak bisa berkata-kata. Ya, irisan truffle-nya tuh bener-bener. Waktu aku sama Ken makan yang serba truffle itu juga bener-bener kita sampai nggak bisa ngomong apa-apa karena bener-bener nikmatnya tuh sampai ke ubun-ubun guys. Gimana? Gila ini parah sih. Aku berasa creamy-nya sih, ada creamy something-nya. Bau truffle-nya itu loh, bener-bener khas banget. Nggak cukup, aku belum dapat ininya loh kan. Ini tuh bener-bener ya, dia polos banget. Cuman bener-bener mie sama sausnya dan sama truffle-nya itu sendiri. Tapi bener-bener rasanya tuh kayak bener-bener kompleks banget. Aku bener-bener gak butuh daging apapun sih. Ya nggak sih? Iya, setuju banget. Kita mau cobain yang mana dulu nih, Om? Aku bilang sih yang crack bowl dulu. Karena crack bowl tadi jadi agak duluan sih, jadi biar masih. Dan kalian kan bisa lihat tadi pas mereka nuangin ponzu sausnya ke atas lagi. Wah, aku juga langsung bayangin kayak glistening gitu, kayak mengkilap-mengkilap. Oh my gosh. Yuk kita cobain dulu. Ini ada foie gras-nya juga. Ini ponzu sausnya emang melimpah banget sampai ke bagian bawahnya aja. Oh my god. Foie gras-nya lumer banget di mulut aku. Aku dapat bagian dagingnya yang siwi, bagian wagyunya yang siwi. Oh, kamu belum makan foie gras-nya? Aku belum dapat foie gras, tapi ini bagian ininya udah. Oh my god. Oh my god. Tapi kalian dapat foie gras segede-gede gini, guys. Bener-bener ya. Aku gak tahan banget. Foie gras. Ini aku cobain. Ini. Dagingnya tuh bener-bener kelihatannya masih juicy banget karena dia nggak masak sampai well done. Bener-bener ini tuh porsi-porsi di sini ya, kayak ngagetin semua gitu loh. Biasa orang kasih foie gras tuh cuma geli-geli doang gitu, kayak kecil-kecil doang. Ini kayak satu juga panjang foie gras-nya dan uninya segepel guys, sekepal. Ya sampai shock lihatnya karena ini satu mangkok bener-bener atasnya uni semua. Aku pertama lihat, aku kira ini omelet gitu guys. Bener-bener uni semua ini, gila. Harganya emang bener-bener sesuai sih, maksudnya worth it banget, $48, which is kayak 480.000. Tapi kalian bener-bener dapat satu mangkok, isinya uni semua. Aku nggak sabar mau aku langsung hajar. Gak boleh. Dan di atasnya ada ikurannya. Ini nasinya pakai uni. Bener-bener parah banget. Terus ponzu sausnya juga nggak kebanyakan, nggak kayak bikin rasa isinya hilang gitu loh ya. Parah ya. Bener-bener aku nggak nyangka seenak ini sih, parah. Aku bener-bener rekomen kalian harus banget cobain restoran Chef Arnold. Karena bener-bener enak banget. Fancy, tapi bener-bener rasanya tetap enak. Dan harganya worth it. Iya, worth it banget buat setiap suap yang kalian makan di sini. Bener banget. Jadi setiap atom yang kalian makan. Jadi thank you banget guys udah nontonin video kita di Monkey's Corner ini di Sydney. Nanti aku bakal taruh alamatnya di bawah. Kalau favorit Cici yang mana nih? Favorit aku pokoknya aku suka semuanya bener-bener sampai aku nggak bisa mutusin yang mana. Sama aku? Aku Uni. Uni. Sip. Coba kalian kesini dan kasih tau kita kalian yang paling suka yang mana. Kita ketemu lagi setiap hari Selasa, Jumat, Minggu, jam 7 malam. kita ketemu lagi Video berikutnya. Dadah.